Agar tidak tertinggal konten edukatif berikutnya, mohon aktifkan lonceng, berikan like, dan subscribe kanal kami Informasi Layanan Masyarakat. Salam sehat dan Tuhan memberkati. Oke teman-teman, pernah kepikiran gak sih, di balik semua kesibukan kota atau mungkin tenangnya desa tempat kita tinggal, itu sebetulnya ada semacam buku aturan yang mengatur semuanya. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas buku aturan itu. Aturan yang jadi penentu gimana komunitas kita berjalan, siapa yang pegang kendali, dan apa aja sih tanggung jawab mereka? Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Jalanan yang mungkin berlubang, yang tiap hari kita lewati, itu sebenarnya siapa sih yang harusnya benerin? Atau sekolah negeri tempat anak-anak kita belajar, dan pasar yang selalu rame, siapa yang mastiin semuanya beres dan berjalan lancar? Ini bukan pertanyaan sepele loh, ini tuh nyangkut kualitas hidup kita sehari-hari. Nah, ternyata semua jawaban dari pertanyaan tadi itu mengerucut ke satu dokumen penting, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Anggap aja ini semacam kitab panduan utamanya ya, cetak biru yang ngejelasin gimana setiap provinsi, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia itu harusnya dijalankan. Yuk, kita kupas bareng-bareng isinya. Terus tujuannya apa sih undang-undang ini dibikin? Tujuannya tuh jelas banget dan mulia. Intinya, undang-undang ini dirancang buat mempercepat kesejahteraan kita semua lewat 3 pilar utama. 1. Bikin pelayanan publik jadi lebih baik. 2. Memberdayakan masyarakat biar makin mandiri. Dan 3. Mendorong tiap daerah biar bisa lebih maju dan berdaya saing. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Biar paham gimana cara kerja daerah kita harus ngerti dulu nih hubungan antara pusat dan daerah. Gimana sih sebetulnya kekuasaan itu dibagi antara pemerintah di Jakarta sama pemerintah di tempat kita tinggal. Gampangnya begini, di satu sisi ada pemerintah pusat. Ini ya presiden, wakil presiden, sama para menterinya. Mereka yang bikin kebijakan buat seluruh Indonesia. Nah, di sisi lain ada pemerintah daerah yang isinya itu kepala daerah, bisa gubernur, bupati, atau wali kota, bareng sama DPRD. Merekalah yang jadi ujung tombak pemerintahan sehari-hari yang paling dekat dan bersentuhan langsung sama kita. Nah, konsep kunci yang jadi fondasi semua ini namanya otonomi daerah. Ini gagasan yang keren banget loh. Artinya setiap daerah itu dikasih hak, wewenang, sekaligus kewajiban buat ngatur dan ngurus rumah tangganya sendiri. Semuanya disesuaikan sama kebutuhan dan keinginan masyarakat lokalnya. Biar lebih gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi masak yuk. Pemerintah pusat itu ibaratnya yang ngasih resep masakan nasional untuk mencapai tujuan bersama. Tapi pemerintah daerah di tempat kita, nah mereka ini kokinya. Mereka bebas berkreasi pakai bumbu dan bahan-bahan lokal terbaik buat nyajiin masakan yang paling pas dan paling enak buat warganya. Sekarang yuk kita kenalan lebih dekat sama para koki atau aktor-aktor utama yang ngejalanin pemerintahan di daerah kita. Siapa aja sih mereka ini? Yang pertama, tentu saja ada kepala daerah. Merekalah pemimpin eksekutif yang kita pilih langsung pas pilkada. Kalau kita tinggal di provinsi, ya namanya gubernur. Di kabupaten ada bupati, dan di kota ada wali kota. Merekalah yang jadi kapten kapalnya, yang bertanggung jawab menjalankan pemerintahan sehari-hari. Tapi seorang kapten kapal nggak berlayar sendirian kan? Nah, sebagai penyeimbang, ada yang namanya DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi kalau kepala daerah itu eksekutornya, DPRD ini yang bikin aturan main sekaligus jadi pengawasnya. Mereka ini mitra kerja sekaligus pengawas, memastikan semua kebijakan itu beneran buat kepentingan kita semua. Oke, kita udah kenal siapa aja pemain utamanya. Sekarang pertanyaannya, kerjaan mereka tuh sebetulnya apa aja sih? Apa tugas dan tanggung jawab konkret mereka? Menurut undang-undang, tugas mereka itu pada dasarnya dibagi jadi 2 keranjang besar. Pertama, ada urusan pemerintahan wajib. Ini adalah hal-hal yang pokoknya harus, kudu, wajib diselenggarakan oleh setiap daerah. Nggak bisa ditawar. Kedua, ada urusan pemerintahan pilihan. Ini lebih fleksibel, disesuaikan sama potensi dan keunikan masing-masing daerah. Di dalam keranjang urusan wajib tadi, ada lagi yang paling inti, namanya pelayanan dasar. Nah, ini nih jantungnya pemerintahan daerah. Ini adalah layanan-layanan paling fundamental yang jadi hak setiap warga negara, yang wajib banget dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam kondisi apapun. Contohnya apa aja? Wah, ini yang deket banget sama kehidupan kita. Mulai dari pendidikan buat anak-anak kita, layanan kesehatan yang bisa diakses, jalanan yang layak,
penyediaan perumahan, rasa aman dan tertib di lingkungan kita, sampai bantuan sosial buat mereka yang membutuhkan. Inilah inti dari tugas pemerintah daerah. Oke, kita udah bahas pemerintah dan tugas-tugasnya. Sekarang kita sampai di bagian yang paling penting. Di mana sih posisi kita sebagai warga negara dalam semua sistem ini? Undang-undang ini secara tegas membuka pintu lebar-lebar buat kita lewat apa yang disebut partisipasi masyarakat. Ini bukan sekedar ajakan loh, tapi ini adalah mekanisme resmi yang diakui hukum, di mana kita semua bisa ikut nyalurin aspirasi, ide, bahkan unek-unek buat ikut nentuin arah kebijakan di daerah kita. Jadi, pesan yang paling penting dari semua ini adalah undang-undang ini bukan cuma buat ngatur para pejabat. Justru, undang-undang ini ngasih kita, para warganya, hak yang dijamin untuk ikut terlibat. Suara Anda, suara kita semua, itu punya tempat yang sah dalam sistem ini. Jadi, setelah kita sama-sama bongkar aturan mainnya, mulai dari pembagian kekuasaan, pelayanan dasar apa aja yang jadi hak kita, sampai pintu partisipasi yang ternyata terbuka lebar, sekarang saatnya kita refleksi sedikit. Coba tanyakan ke diri sendiri, seberapa efektif ya pemerintah di daerah saya? Apakah pelayanan yang saya dapat sudah sesuai dengan yang seharusnya? Pertanyaan ini bukan buat dijawab sekarang, tapi untuk jadi bahan renungan kita bersama, sebagai warga yang lebih melek dan peduli. Terima kasih sudah menyimak.